Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umak, kembali lagi di channel Belajar Umak. Kali ini alhamdulillah kita bisa menemui ownernya apa mau jenenge ya. Sing mau jenenge Oncom Farm. Nah, sekarang kita tanya langsung ownernya jenenge apa. Nanti kita khusus akan membahas tentang nutrisi pakan ternak. Oke, coba kita nanti tanya-tanya pakan ternak yang baik untuk kambing itu apa. Oke, kita akan berbincang dengan Om Tony. Selamat siang Om. Siang. Oh, Anas. Oke, Om. Ya, dalam. Untuk ini kandang ini namanya jane opo jenenge kandangnya? Tadi kalau namanya oncom itu yang namanya oncomnya. Oh iya. Oncom, paham. Iya. Makanya bisa dikatakan oncom karena oncomnya itu. Oh. Ya, namanya farm Gading Lestari Farm. Gading Lestari Farm. Nggih. Alamatnya Dusun Ngade, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kode posnya 66170. Aku hafal sih. Jangkep dan lengkap Lur. Apa? Ya masuk ya. Jangan jangkep. Oke, Om. Dalam. Kita fokus ke masalah pakan Om. Jadi sebenarnya teman-teman peternak itu kan banyak dan pertanyaannya selalu sama. Jadi apa sih pakan yang sebenarnya baik untuk ternak kita, untuk kambing kita? Seperti itu. Sebenarnya pertanyaannya yang banyak di kalangan peternak muda khususnya itu seperti itu. Menurut Om sendiri gimana? Pertama domba ya. Kalau domba agak beda dengan kambing. Kalau domba itu bagaimana hari ini kita peternak itu memanfaatkan limbah. Yang dimaksud limbah itu ya limbah pertanian. Kalau dulu ternak itu ya pakannya hijauan. Hijauan itu ya bisa ramban atau legum, bahasanya legum itu ya, bahasa Yunani atau bahasa itu legum. Jadi legum itu ya ramban. Karena ini domba itu biasanya rumput hijauan. Sebenarnya itu, tapi keterbatasan hari ini semakin ke sini yang namanya hijauan itu kan juga semakin terbatas. Kalau kita tidak menanam hijauan itu juga tidak cukup. Kalau kita melihara domba, apalagi kapasitas dombanya, volume dombanya, jumlah dombanya besar, kan kita tidak cukup kalau mengandalkan rambanan saja dari tonggo. Kalau nggak nandur ngandalnya tandurannya tonggo tidak mampu. Oke Om, tapi kemarin tuh beberapa tahun yang lalu saya pernah baca sebenarnya untuk pakan itu katanya itu bisa tanpa ramban Om, katanya bisa ya sebenarnya. Ramban yang dimaksud itu kan hijauan ya, hijauan. Kalau kita mau yang namanya hijauan itu green concentrat itu ya yang paling hari ini paling banyak ditanam oleh para peternak itu ya mulai gamal, indigo vera, kaliandra, itu memang proteinnya tinggi. Itu cukup sebenarnya. Cuman kita harus siap lahan. Nah ini biasanya itu kalau kapasitas domba banyak itu ya perlu tambahan lagi nanam rumput pacong atau rumput gajah itu ya, pacong atau odot. Nah itu yang bisa dicampur karena banyak sebenarnya hari ini di lingkungan sini saja yang belum termanfaatkan. Contoh ramban-rambanan yang tidak termanfaat. Daun apokat itu kalau nggak daripada dimakan ulat, pakan domba lebih bagus juga. Oh gitu. Berarti domba itu sebenarnya apapun masuk Om. Masuk limbah pertanian. Bagus lagi itu tebon jagung. Tebon jagung itu bagus. Tebon jagung. Nah, hari ini petani kan masih banyak dibuang. Tebon jagung yang kering. Nah itu bagaimana kita bisa diambil jagung itu atau Om biasanya? Dia ambil jagungnya saja, setelah itu kan petani hanya ambil daun yang atas, daun pohon buah jagungnya ke atas yang diambil. Biasanya buah jagung ke bawah itu kan dibakar. Nah sebenarnya itu nutrisinya masih bagus, karena nutrisinya tebon jagung kering itu masih jauh lebih bagus tebon daripada jerami. Oh gitu. Nah, sapi sama lah, sapi itu kalau mau, cuman kan biasanya kesukaan atau palatabilitas hewan ternaknya itu kan kurang kalau kering, makanya harus dimodifikasi, digiling, dilembutkan, dicoper, nanti dicampur, ditambahi konsentrat. Itu kan ini kan mempermudah kita. Kalau dulu pelihara domba 10 itu kan ibaratnya kan orang dulu kan itu kan
bertani di sawah, sore ngarit pulang, nah itu. Nah sekarang harus muda-muda ini harus, teman-teman muda ini harus berakselerasi lah dengan itu, karena ya pakan ini yang menjadi penting. Jadi hari ini memang sangat banyak petani-petani yang belum memahami tentang fungsi-fungsi limbah pertanian, Om. Jadi banyak yang terbuang, nggih, ngoten nggih. Nggih, contoh daun singkong karet. Itu paling bagus buat hewan ternak. Katanya buat keracunan. Karena sianidanya tinggi. Terus di dalam sianida itu karena proteinnya tinggi. Nganenya gimana apa? Nyiasatinya bisa dilayukan, jangan tunggal, ngasihkannya jangan tunggal, jangan hanya daun singkong saja. Kok hanya singkong karet yang kita itu stigmanya adalah mendemi ya. Sebenarnya itu bikin kembung terus mendem sebenarnya, pusing. Kalau itu dikasihkan tunggal, iya. Kalau dicampur, misalkan daun singkong, ada lagi nanti sembarang lah, pokok ijo-ijoan itu mesti bagus. Jadi nggak tunggal ya? Nggak tunggal, jangan dikasihkan tunggal. Daun lamtoro itu kasihkan tunggal aja kalau domba atau kambing yang nggak biasa, mendem juga. Oh gitu ya? Lamtoro itu, makanya kita harus campur-campur lah, dicampur-campur. Kalau di kandang ini kan saya tanya-tanya ke Pak Mat, apa mau? Indigo Vera, terus Gama, apalagi? Kaliandra. Itu beberapa itu memang proteinnya atau apanya memang tinggi gitu ya? Paling tinggi Kaliandra. Paling tinggi Kaliandra. Itu karena proteinnya tinggi ya. Gamal, Indigo Vera. Sebenarnya kan tanaman gamal itu kan kalau dulu kan kelor wono, orang sama dengan kelor wono, memang kalau bahasanya sekarang kan gamal atau Clereside. Itu proteinnya tinggi. Tapi tidak disarankan untuk diberikan tunggal. Makanya harus dicampur-campur. Dicampur-campur. Yo gamal, yo apa jenenge? Indigo Vera, Kaliandra. Odot makai nggak? Makai, dicampur aja. Makanya kayak hijauan ini, kayak hijauan yang dikasihkan ini, pagi itu dikasih silase, nanti siang itu dikasih hijauan ini. Kalau nanti malam kita siapkan lagi pakanan kering. Saya kemarin sempat salah persepsi bahwa silase itu, saya kira lah Om ya, saya kira di sini tuh silasenya dibuat terus dikasihkan makan. Ternyata enggak ya Om ya. Silase itu di sini untuk stok gitu ya Om ya. Ya, silase itu sebenarnya kan cuman sistem penyimpanan pakan. Jadi makanan apa aja, hijauan atau makanan apa aja itu kan karena stoknya banyak itu kita simpan. Sistem penyimpanan itu namanya silase, bukan fermentasi. Kita belum pada fermentasi. Karena cukup kita silase aja, kita kasihkan domba cukup sebenarnya. Kalau fermentasi itu kami belum berani main fermentasi karena ada beberapa resiko yang nanti gak kebener iso salah. Oh gitu. Ada ya banyak juga yang menganggap silase itu fermentasi. Bukan. Juga banyak ya Om ya. Karena silase itu pakanan hijau yang disimpan dengan dibatasi, dengan dikendalikan kadar airnya. Karena kalau kadar airnya tinggi itu menjadi busuk dan itu dikasihkan domba juga bisa kembung, bisa bawa penyakit lah. Kan sudah ada hijauan yang memang proteinnya, kadar gizinya itu memang menurut Om sudah memenuhi, tapi kok masih ditambah oleh konsentrat buatan itu. Ini jadi kenapa pakai hijauan? Seperti Mas Bibi, setiap hari tak kasih pecel. Pagi pecel, siang pecel, sore pecel. Bosen enggak? Bosen. Nah, itu namanya palatabilitas. Kesukaan domba itu suka makan domba itu karena bahasanya palatabilitas. Dia variasi. Pagi beda, sore beda, kalau perlu siang juga dikasih tambahan beda. Kalau keringan yang itu sebenarnya itu juga ini titen dele. Titen giling. Titen kan pohonnya ya? Pohonnya kedelai. Pohonnya kedelai yang digiling. Terus itu ada kulit kopi. Itu juga ada sedikit rumput odotnya itu. Tapi rumput odot yang silasan sudah
kadar airnya sudah turun gitu Itu ya? bukan silase, itu kita campur aja. Kalau silase ada sendiri nanti. Oh gitu. Yang ini keringan. Kalau silase itu nanti kita kasihkan di pagi hari. Kalau keringan itu malam. Siang kayak gini itu biasanya hijauan. Jadi kita masih kasih makan dikit-dikit tapi kita ganti. Nah, hijauan ini diberikan memang jadwalnya itu sore ya. Cuman karena hijauan kita agak melimpah hari ini, hijauan kita agak melimpah, jadi kita agak banyak di hijauannya. Pakan kering silase, pakan keringan itu yang kita campur konsentrat kalau bahasanya. Bahasanya apa namanya? Keringan ini sebenarnya complete feed. Kalau konsentrat ya bisa dikatakan konsentrat juga karena itu kita campur polar dan beberapa kopra, bungkil kopra. Limbah tok berarti. Limbah pertanian. Jadi kita nyari yang murah. Kalau kita beli itu nyari yang murah. Misalkan hari ini yang murah itu polar, kita beli polar. Nanti yang murah bungkil kopra, kita beli bungkil kopra. Masih banyak lagi pilihan limbah-limbah itu masih banyak. Dan kebetulan di sini kan ada apa namanya pengepul apa namanya limbah-limbah pertanian itu. Deket-deket sini. Jungle jagung, jungle-nya itu juga bisa. Cuman itu buat tambahan. Memang nutrisinya jungle itu kecil. Kecil banget. Ya. Relatif nggak ada lagi warak-warakan. Tapi buat nutrisi kurang. Berarti pagi silase, Pagi silase, siangnya kasih hijauan, sore itu kalau kurang ya masih dikasih complete feed yang keringan ini. Karena dia bertahan sampai pagi toh nanti. Ya masih belajar berternak, kira-kira makanan apa yang cocok dan yang murah, kira-kira ketemunya seperti apa nanti. Murah, pakan yang murah. Om, untuk bambunya itu sebenarnya apa mempengaruhi daya makan si kambing ya? Tentunya. Bambu ini kan sebenarnya bukan bambunya tapi isinya. Isinya. Kalau orang dulu kan cukup kayak gini itu dikasih garam. Nah ini kita kasih apa namanya? Selain garam kita tambahi ada soda kue. Fungsinya untuk? Jadi soda kue itu kalau kita bahas tentang soda kuenya itu aja satu konten sendiri. Nah, soda kue itu sebenarnya untuk menghindari hewan ternak itu kembung. Oh gitu. Kalau dia butuh dia akan ngambil sendiri kan. Dan kalau garam itu yang dibutuhkan sebenarnya mineralnya. Karena hewan ternak itu butuh mineral, domba itu butuh mineral. Supaya dia tidak ambruk. Nggak ambruk maksudnya? Makannya banyak tapi dia nggak bisa berdiri. Itu mineralnya kurang. Obesitas lah. Itu tidak obesitas, bukan, tapi memang dayanya. Mineral block kita juga ada, tapi kebetulan mineral block yang kita punya itu kualitasnya agak jelek, jadi pecah-pecah terus. Nah, yang utuh yang kayak gini itu mineral block. Cuman kita ganti aja pakai ini lebih efisien menurut kita. Lebih murah, lebih efisien. Kebetulan ada campurannya soda kue itu supaya mengurangi potensi kembung. Karena sering terjadi hewan kembung itu kita nggak tahu, nggak sampai 24 jam mati. Oke. Pertanyaan terakhir. Apalagi tipsnya untuk teman-teman peternak kalau mau memulai ngopeni wedhus, yang harus disiapkan apa aja dulu sebenarnya itu? Pertama niat mindset ya, mindset. Peternak jangan berpikir bisnis. Mohon maaf, kalau peternak berpikir bisnis karena hubungannya dengan hewan, kalau hitungannya bisnis, ini agak berat. Begini, kenapa begitu? Toh nanti hubungannya bisnis juga, ekonomi. Yang saya maksud bisnis itu begini, saya peternak punya domba 5 dengan harga sekian, terus nanti sekian tahun, modal saya sekian tahun harus kembali, itu nggak ketemu. Nggak bisa ya. Coba memakai mindset orang-orang dulu. Orang tua kita, mbah-mbah kita, bahwa dulu hewan ternak itu apa ngarani rojo koyo ya, rojo koyo. Itu sebenarnya celengan. Mulai kau sawah ngarit dikasih, kau anak butuh sekolah dijual. Dan itu tidak pernah, aku enggak. Nah, itu yang harus mindset niat pertama kalau mau beternak. Kecuali trading, kecuali dagang. Dagang beda. Mau ngambil segmen breeding, fattening, trading. Ini saran aja, harus memilih. Kalau breeding aja, trading aja. Karena sudah breeding, trading, fattening bingung nanti.
fatteningnya pengemukan. Yang penting salah satu aja dulu. Ambil Kalau satu segmen dulu. satu segmen aja dulu. Misalkan Mas Bibi nih punya kandang kecil, kapasitasnya 10 ekor, mau fattening, penggemukan saya beli, Mas Bibi beli yang kurus-kurus, misalkan nanti digemukkan, gemuk dijual. Nah, itu fattening. Nah, cuman yang paling utama adalah peternak-peternak muda ini harus muncul dan jangan khawatir ngarit. Ngarit itu, mohon maaf, bukan mendiskreditkan ya, ngarit harus merubah pola mindset kita lah. Mas yo ngarit itu ya lebih terhormat lah kira-kira begitu. Timbang nyopet. Timbangannya nyopet. jadi itu konco-konco nom-noman. Saya hari ini memang pengen sekitar sini orang-orang dekat yang memberikan pengaruh positif lah, kira-kira seperti itu. Ini bentuk, karena tadi ya saya katakan kembali lagi, mindsetnya harus dirubah, jangan berpikir bisnis. Nanti ketemu sendiri. Sambil bertanya pasti ketemu sendiri. Jenengan pasti bertanya-tanya, iki sok ngedolin nang ndi? Mau beternak aja belum kok pikir adol. Satu, Gusti Allah wis nulungi Idul Kurban. Setiap tahun pemasaran sudah dibikin sama Gusti Allah. Idul Kurban. Kedua, tiap hari orang akikoh ada. Tiap hari orang jual sate ayam, sate kambing ada. Nah, jadi nggak perlu khawatir kalau beli domba. Terima kasih atas sharingnya konco-konco sing arep dolan, silakan dolan rene. Iki enek Pak Karis iki kita belajar bareng ya Om ya. Belajar bareng, silakan jalan-jalan ke farm ini. Alamatnya tadi sudah tertera, nanti kita kasih cantumkan di deskripsi. Silakan jalan-jalan ke sini, mau tanya tentang pakan, bibit di sini juga menyediakan. Pokoknya sama Om Tony semuanya beres. Oke, sampai terima kasih Om. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.